Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Wahyuni dengan NIM 1042192. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis kebijakan dengan dosen pengampu Bapak I. Permana STMT. Baiklah, dalam video presentasi kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang akhir dari analis kebijakan, menguji kemampuan kecerdasan buatan untuk menghasilkan analisis kebijakan yang masuk akal, persuasif, dan bermanfaat. Nah, yang pertama, analisis kebijakan dan analis kebijakan. Definisi analisis kebijakan. Dalam administrasi publik, dalam sistem pembuatan kebijakan adalah produksi analisis kebijakan. Sebagaimana menurut Dunn yang mendefinisikan analisis kebijakan sebagai sebuah proses penyelidikan multidisiplin yang bertujuan untuk menciptakan, melakukan penilaian kritis, dan mengkomunikasikan informasi yang relevan dengan kebijakan. Sebagai disiplin pemecahan masalah, ilmu ini mengacu pada metode ilmu sosial, teori, dan temuan substantif untuk memecahkan masalah praktis. Nah, sedangkan menurut Gefalmay dan Paul menggambarkan bahwa analisis kebijakan ini sebagai proses menentukan kebijakan mana yang akan mencapai serangkaian tujuan tertentu berdasarkan hubungan antara kebijakan dan tujuan tersebut. Kebijakan dalam analisis kebijakan adalah fungsi inti dari organisasi pemerintah, di mana jenis pegawai negeri tertentu sering disebut juga sebagai analis kebijakan, yang memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan dengan tujuan memberikan kontribusi terhadap keputusan yang lebih baik. Yang kedua, pegawai negeri sebagai analis kebijakan memiliki peran dalam proses-proses sebagai analisis data, penerjemah informasi dan pengetahuan, agen pendukung, keputusan, koordinator dan kolaborator proses, dan sebagai advokat maupun penasihat. Nah, analis kebijakan membawa perspektif, kapasitas, dan efektivitas yang berbeda-beda dalam perumusan kebijakan, yaitu berdasarkan posisi mereka dalam hierarki dan struktur formal, serta karakteristik profesional dan pribadi yang mereka miliki. Oleh karena itu, analis kebijakan juga ada di luar lingkungan tata kelola formal di dunia akademis, seperti lembaga pemikir, kelompok advokasi kebijakan, dan organisasi, serta perusahaan pelobi sektor swasta yang mempunyai tingkat pengaruh yang berbeda-beda terhadap keputusan kebijakan. Selanjutnya, apa sih yang sebenarnya dilakukan analis kebijakan? Yang sebenarnya dilakukan oleh analis kebijakan, menurut Baimizayeva menyarankan agar mereka menjalankan fungsi berbeda dalam proses perumusan kebijakan. Yang pertama, mempelajari makalah penelitian dan laporan dari yurisdiksi lain. Yang kedua, menghubungkan dan menyusun informasi. Yang ketiga, memadukan informasi ke dalam pengarahan dan merekomendasikan pilihan kebijakan. Dan yang keempat, berbagi informasi antar organisasi dan dengan pihak lain. Yang kelima, mengevaluasi hasil dan efektivitas kebijakan saat ini. Nah, menggunakan teknik-teknik ini dan teknik lainnya untuk menganalisis dan menilai pilihan kebijakan untuk mendukung pengambilan keputusan, hal yang penting yaitu analisis kebijakan yang baik itu adalah akurat, dapat diandalkan, praktis, relevan, komprehensif, jelas, ringkas, dan tepat waktu. Nah, selanjutnya 5 tipe analis kebijakan. Yang pertama, penghubung, pengusaha, pendengar, penyintesis, dan teknisi. Yang pertama, peran pensintesis muncul sebagai yang paling menonjol, yang mana sintesis dalam konteks analisis kebijakan mencakup berkonsultasi dengan berbagai sumber untuk memahami bagaimana suatu permasalahan dikonsep, merangkum sejumlah besar informasi ke dalam sinapsis yang lebih mudah dikelola yang mendukung pengambilan keputusan eksekutif, mempertimbangkan kerangka dan respon alternatif, dan mengembangkan cara-cara yang direkomendasikan untuk menangani masalah kebijakan publik. Nah, selanjutnya, rekomendasi-rekomendasi ini kemudian dikomunikasikan secara tertulis kepada pengambil keputusan melalui dokumen sintesis, seperti catatan pengarahan yang seringkali dilengkapi dengan pengarahan langsung. Adapun teknik mensintesis sejumlah besar bahan sumber dan menghasilkan ringkasan tekstual adalah sesuatu yang cukup mahir dilakukan oleh alat analis kebijakan. Nah, selanjutnya, infiltrasi alat digital ke dalam proses kebijakan.
Terkait infiltrasi alat digital ke dalam proses kebijakan ini, yang pertama dapat kita lihat dari kemajuan dramatis dalam teknologi seperti AI, termasuk NLP, robotika, konektivitas konstan, miniaturisasi, dan platform media sosial yang meningkatkan potensi dampak masa depan terhadap proses kebijakan melalui keterlibatan masyarakat luas, pemerintahan terbuka, data terbuka, dan data besar. Nah, dalam hal ini pemerintahan terbuka diwujudkan sebagai upaya keterlibatan warga dan pemangku kepentingan yang diprakarsai oleh pemerintah, dan hal ini juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, khususnya pertumbuhan internet. Selanjutnya, penggunaan data besar dalam analisis kebijakan ini dan administrasi publik diberi label alternatif sebagai analisis kebijakan, ilmu sosial komputasi, dan informatika kebijakan. Pendekatan ini menekankan pada kombinasi sumber dan bentuk data besar baru yang relevan dengan kebijakan dengan menggunakan teknik analitik baru dan kapasitas untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan di seluruh siklus kebijakan. Yang mana penggunaan data besar yang relevan dengan kebijakan dan teknik analisis baru memberdayakan siklus kebijakan dan mengubah cara tradisional dalam menghasilkan catatan pengarahan. Sehingga, dengan adanya semua kemajuan teknologi terkini yang bersinggungan dengan pembuatan kebijakan telah menimbulkan pertanyaan terkait etika, bias data, keakuratan analisis, kendali, dan tanggung jawab dalam masalah pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya, kecerdasan buatan dalam kebijakan. Yang pertama, AI dikenal sebagai kecerdasan mesin, yaitu kecerdasan yang diwakili oleh mesin untuk melakukan tugas serupa dengan pembelajaran dan pengambilan keputusan manusia. Nah, dalam bahasa sehari-hari, istilah AI sering digunakan untuk merujuk pada komputer yang meniru fungsi kognitif manusia seperti pembelajaran dan pemecahan masalah. Adapun implikasi penggunaan AI dalam tata kelola publik. Yang pertama, penggunaan AI dalam e-government mempunyai potensi untuk mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dengan memungkinkan pemberian layanan yang lebih efisien dan efektif, keterlibatan yang dipersonalisasi, dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Yang kedua, teknologi AI seperti pembelajaran mesin, NLP, dan visi komputer dapat membantu pemerintah menyederhanakan proses administrasi, meningkatkan keterlibatan masyarakat, dan meningkatkan pengambilan keputusan. Yang ketiga, dengan meningkatnya ketersediaan data, kemungkinan besar AI akan semakin menjadi alat penting bagi administrator dan pembuat kebijakan yang mempunyai implikasi terhadap masa depan analisis kebijakan dan politik. Nah, selanjutnya, pemrosesan bahasa alami atau NLP dalam mendukung analisis kebijakan. NLP atau Natural Language Processing dimulai pada tahun 1950 ketika Alan Turing menggambarkan permainan imitasi. Nah, permainan imitasi ini sebuah tes kemampuan komputer untuk menunjukkan perilaku cerdas yang tidak dapat dibedakan dari manusia. Kemudian, kemampuan mesin ini untuk berperilaku cerdas dievaluasi dengan tes Turing yang mengukur kemampuan mesin untuk berkomunikasi dengan manusia dan menjawab serangkaian pertanyaan dengan benar. Nah, sejak itulah NLP atau Natural Language Processing terus menjadi semakin canggih. Beberapa kapasitas Natural Language Processing atau NLP spesifik yang meliputi yang pertama, mengubah suara menjadi teks dan sebaliknya, selanjutnya menerjemahkan teks ke berbagai bahasa Arab, dan sebagainya. Yang kedua, salah satu program terkemuka yang menggunakan AI untuk mensintesis atau menghasilkan teks baru adalah Generative Pre-trained Transformer atau GPT yang dibuat oleh OpenAI, sebuah organisasi penelitian AI yang berbasis di California. Selanjutnya, upaya terbaru untuk menguji kapasitas NLP dalam membantu melakukan analisis kebijakan mencakup: yang pertama, mengembangkan alat analisis kebijakan semi-otomatis untuk menggali dokumen kebijakan. Yang kedua, membantu proses pelabelan yang dilakukan oleh pakar kebijakan. Yang ketiga, secara otomatis mengidentifikasi insentif kebijakan. Yang keempat, kerangka manajemen pengetahuan berdasarkan NLP untuk membantu tugas berulang yang dapat mengurangi proses analisis kebijakan dari hitungan minggu menjadi hitungan menit. Nah, yang kelima,
metode untuk merangkum dan menganalisis secara otomatis untuk mendeteksi perbedaan dalam cara pemerintah menyusun kebijakan. Selanjutnya, dapatkah sebagian keahlian analis kebijakan digantikan atau ditingkatkan oleh AI? Nah, sistem seperti ini dapat memberikan para pengambil kebijakan pandangan yang lebih luas mengenai informasi historis, data dan tren terkini, serta ekspresi sentimen publik. Selain itu, ketepatan waktu dan efisiensi sistem ini dapat memberikan staf kebijakan kesempatan untuk menghabiskan lebih banyak waktu pada keterampilan tingkat tinggi seperti keterlibatan warga dan pemangku kepentingan, pembangunan koalisi, penilaian politik, dan komunikasi analisis tatap muka yang efektif. Nah, selanjutnya yang pertama, di masa depan yang sempurna, kemajuan yang memadai dalam teknologi AI dapat membayangkan mesin menggantikan analis kebijakan manusia. Selanjutnya, mesin-mesin ini akan memahami pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pengambil keputusan dengan menjelajahi database yang relevan untuk mendapatkan pengetahuan yang dapat diterapkan. Kemudian menerapkan algoritma terhadap beragam data untuk menghitung strategi optimal dan membuat prediksi tentang dampak dari berbagai pilihan kebijakan. Kemudian memberikan pengarahan instan dan terlibat dalam percakapan tentang masalah ini dengan pengambil keputusan. Nah, namun dalam jangka pendeknya, dapatkah AI berfungsi untuk melengkapi keterampilan dan upaya para analis kebijakan sehingga keluaran mereka, khususnya catatan, dapat diselesaikan dengan lebih efisien? Atau apakah kita sedang menyaksikan hal ini merupakan akhir dari analis kebijakan? Nah, selanjutnya refleksi pertanyaan. Dalam hal ini terdapat 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, dapatkah teknologi NLP saat ini melakukan analisis kebijakan yang masuk akal, persuasif, dan berguna? Nah, hasilnya menunjukkan bahwa teknologi NLP yang tersedia bagi kita pada saat penelitian ini dilakukan tidak mampu melakukan analisis kebijakan secara independen yang masuk akal, persuasif, dan berguna secara objektif. Mengapa? Karena tak satu pun dari catatan pengarahan AIPA yang memenuhi ambang batas penerimaan sebesar 50%. Selanjutnya, kemajuan teknologi dan LLM yang lebih canggih seperti GPT tersedia dengan akses langsung ke kumpulan materi pengarahan yang kaya, masuk akal, dan lebih terintegrasi dalam badan-badan pemerintah. Nah, dengan adanya sistem AI yang secara semi-independen melakukan analisis kebijakan yang ditingkatkan dalam hal masuk akal, persuasif, dan kegunaannya sebagai bantuan dalam pengambilan keputusan. Nah, yang kedua, dapatkah teknologi NLP melengkapi pekerjaan analis kebijakan manusia? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama, mayoritas panelis sepakat bahwa teknologi AI dapat berfungsi sebagai pelengkap yang berguna dalam analisis kebijakan pemerintah. Yang kedua, analis kebijakan kemudian dapat menggunakannya sebagai dasar untuk revisi yang siap untuk mengirimkan rantai komando. Yang ketiga, rancangan yang dihasilkan oleh AI berfungsi sebagai dasar untuk catatan pengarahan yang diedit oleh manusia dapat mendukung pekerjaan rutin analisis atau analis kebijakan. Yang keempat, kemungkinan besar mengubah sebagian dari apa yang dilakukan dan cara analis kebijakan melakukannya. Dan analis kebijakan masa depan akan menggunakan alat ini atau AI untuk meningkatkan keterampilan dan upaya mereka dalam hal menganalisis secara otomatis melalui media sosial dalam jumlah besar untuk lebih memahami sentimen publik, untuk mensimulasikan hasil dari keputusan yang berbeda, serta untuk mengintensifkan penerapan analisis data untuk landasan pembuktian yang lebih kuat bagi pilihan kebijakan. Nah, yang ketiga, haruskah model analisis kebijakan saat ini dipertimbangkan kembali mengingat pesatnya kemajuan teknologi? Pertanyaan yang ini, hal yang pertama, analis kebijakan menggunakan AI akan menggantikan analis kebijakan yang tidak menggunakan AI. Yang kedua,
Penggunaan alat NLP untuk membantu analisis kebijakan dalam pekerjaan mereka tidak bisa dihindari. Selanjutnya yang ketiga, analisis kebijakan yang baik dan sepenuhnya berbasis AI tidak mungkin dilakukan. Untuk saat ini, nah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, haruskah model analisis kebijakan saat ini dipertimbangkan kembali mengingat pesatnya kemajuan teknologi? Yang pertama, analis kebijakan yang menggunakan AI akan menggantikan analis kebijakan yang tidak menggunakan AI. Yang kedua, penggunaan alat NLP untuk membantu analis kebijakan dalam pekerjaan mereka tidak bisa dihindari. Yang ketiga, dalam hal analisis kebijakan yang baik dan sepenuhnya berbasis AI saat ini tidak mungkin dilakukan. Yang keempat, sistem AI yang dapat memberikan temuan-temuan penting kepada pemerintah dan layanan publik dari data historis, menemukan pola, mengotomatisasi proses pengumpulan fakta, dan merangkum informasi dan rekomendasi bisa sangat berguna. Selain menghemat waktu dan uang, sistem seperti ini dapat memperkuat siklus kebijakan. Nah, yang kelima, dalam konteks analisis kebijakan, dari isu penelitian yang muncul, seberapa masuk akal, persuasif, dan bergunakah teks yang dihasilkan oleh AI dibandingkan dengan teks yang dihasilkan oleh manusia. Nah, untuk operasional pemerintahan, kemampuan AI untuk menggantikan atau melengkapi pekerjaan yang dilakukan dalam model analisis kebijakan saat ini akan mempunyai implikasi penting terhadap cara pelaksanaan fungsi inti pemerintah. PA yang kuat dapat memberikan banyak keuntungan. Nah, hal ini terkait dengan sistem IAPA yang kuat dalam memberikan banyak keuntungan. Nah, dalam konteks analisis kebijakan, dari isu penelitian yang muncul, seberapa masuk akal, persuasif, dan berguna teks yang dihasilkan oleh AI dibandingkan dengan teks yang dihasilkan oleh manusia? Jawabannya ialah, untuk operasional pemerintahan, kemampuan AI untuk menggantikan atau melengkapi pekerjaan yang dilakukan dalam model analisis kebijakan saat ini akan mempunyai implikasi penting terhadap cara pelaksanaan fungsi inti pemerintah, di mana sistem IAPA yang kuat dapat memberikan banyak keuntungan. Nah, demikianlah presentasi saya pada materi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.